Di bawah asuhan sang rembulan rahasia bergerak melewati waktu, Telik Sandi mengintai dalam diam. Seorang anak perempuan berjalan menuju halte bus sekolah di California. Usianya masih sangat muda, 11 tahun. Hari itu terlihat biasa. Tidak ada tanda bahaya. Namun dalam hitungan detik, semua berubah. Namanya JC Lee Dugard. Lahir pada tahun 1990. Tinggal bersama ibunya di South Lake Tahoe, California. Ia adalah anak biasa. Sekolah seperti anak lain. Tidak memiliki latar belakang berisiko. Pada hari penculikan, ia berjalan menuju bus sekolah. Di siang hari, di area terbuka, tiba-tiba sebuah kendaraan berhenti. Seorang pria mendekat, dan dalam waktu singkat, JC diculik. Pelaku bukan orang tanpa identitas. Namanya Philip Craig Garrido, seorang pria dengan riwayat kriminal sebelumnya. Ia tidak sendirian. Ia dibantu oleh istrinya, Nancy Garrido. Ini bukan kejadian spontan. Itu adalah tindakan yang terencana. JC dibawa ke rumah pelaku di Antioch, California. Namun, bukan ke dalam rumah utama. Ia dibawa ke bagian belakang, area tersembunyi yang tidak terlihat dari luar. Disinilah penyekapan dimulai. Selama bertahun-tahun, JC tidak terlihat oleh dunia luar. Tidak ditemukan dan dianggap hilang. Namun kenyataannya, ia masih hidup. Yang membuat kasus ini sangat penting bukan hanya penculikan, tapi siapa pelakunya. Philip Garrido adalah pelaku utama. Ia memiliki riwayat kriminal terkait kekerasan seksual sebelum kasus ini, dan seharusnya berada dalam pengawasan. Namun sistem gagal. Ia hidup di tengah masyarakat, dengan rumah biasa, dengan tetangga di sekitar. Namun di balik itu, ia menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Dan yang lebih mengejutkan, ia tidak bertindak sendiri. Nancy Garrido, istrinya, mengetahui semuanya, dan ikut terlibat. Dalam analisis kriminal ini disebut co-offender dynamic. Ketika pelaku utama didukung oleh orang terdekat, membuat kejahatan berlangsung lebih lama tanpa terdeteksi. Pada tahap ini, JC bukan hanya korban penculikan, ia masuk ke dalam sistem kontrol yang akan berlangsung bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, dan tidak ada yang benar-benar menyadari bahwa di balik rumah itu, seorang anak kehilangan seluruh hidupnya. Di belakang rumah itu, ada area tersembunyi yang tidak terlihat dari luar. Di sanalah JC Dugard ditahan, bukan di dalam rumah utama, tapi di ruang terpisah yang dibuat khusus untuk mengisolasi. Ia tidak memiliki akses ke dunia luar, tidak bisa keluar, tidak bisa meminta bantuan, dan setiap geraknya berada dalam kendali penuh pelaku. Philip Garrido mengambil peran utama dalam penyekapan ini. Sejak awal, ia tidak akan menahan. Ia melampiaskan hasratnya terhadap korban. Hal ini terjadi berulang, dalam jangka waktu yang panjang, dan tanpa adanya perlindungan. Nancy Garrido mengetahui hal tersebut, dan tetap berada di dalam sistem yang sama. Ia tidak melapor, dan ikut menjaga situasi tetap terkendali. Dalam kondisi itu, JC dipaksa hidup dalam lingkungan yang sepenuhnya dikendalikan. Tidak ada kebebasan, tidak ada pilihan, semua ditentukan oleh pelaku. Seiring waktu, fakta penting mulai terjadi. JC hamil. Bukan satu kali, tapi 2 kali. Ia melahirkan 2 anak perempuan selama masa penyekapan. Anak-anak tersebut adalah hasil dari tindakan Philip Garrido. Ini adalah bagian yang membuat kasus ini semakin kompleks. Korban bukan hanya bertahan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anak-anaknya. Dalam analisis kriminal, ini disebut forced dependency environment. Korban dipaksa memiliki keterikatan yang membuatnya semakin sulit untuk melarikan diri. Selama bertahun-tahun, kehidupan berjalan dalam pola yang sama. Pelaku mengontrol, korban bertahan, dan dunia luar tidak mengetahui apa yang terjadi. Yang mengejutkan, beberapa orang pernah datang ke properti tersebut, namun tidak ada yang benar-benar melihat apa yang terjadi di bagian belakang. Area itu tetap tersembunyi. Ini menunjukkan bagaimana penyekapan bisa terjadi di tengah lingkungan normal, tanpa terdeteksi, tanpa kecurigaan yang cukup kuat. Hari berubah menjadi bulan, bulan menjadi tahun, dan selama itu, JC hidup dalam kondisi yang tidak pernah seharusnya terjadi. Namun seperti banyak kasus lainnya, tidak ada sistem yang sempurna. Dan suatu saat, kesalahan kecil mulai membuka jalan. Satu interaksi, satu kecurigaan, yang akhirnya membawa kasus ini menuju titik terang. Setelah bertahun-tahun tidak terdeteksi, titik balik kasus ini datang dari hal yang tidak terduga. Bukan dari pencarian besar, bukan dari teknologi canggih, tapi dari kecurigaan kecil.
Philip Garrido datang ke sebuah kampus di California. Ia membawa 2 anak perempuan dan seorang perempuan dewasa. Perilakunya menarik perhatian. Petugas kampus merasa ada yang tidak wajar. Laporan dibuat, dan polisi mulai melakukan pemeriksaan. Saat interaksi berlangsung, ada sesuatu yang tidak cocok. Identitas yang diberikan tidak jelas. Hubungan antara mereka juga mencurigakan. Polisi kemudian membawa mereka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Disinilah semuanya mulai terbuka. Perempuan yang selama ini tersembunyi, itu akhirnya mengungkap identitasnya. Adalah JC Dugard, anak yang dilaporkan hilang sejak usia 11 tahun. Setelah itu, semua berubah. Kasus yang selama ini dianggap hilang tanpa jejak tiba-tiba memiliki jawaban. Polisi segera bergerak, rumah di Antioch diperiksa, dan di bagian belakang, mereka menemukan struktur tersembunyi, tempat di mana penyekapan berlangsung selama bertahun-tahun. Semua fakta mulai tersusun. Korban tidak pernah meninggalkan area itu. Ia hidup di sana, bersama 2 anak yang ia lahirkan selama masa penyekapan. Philip Garrido ditangkap. Nancy Garrido juga diamankan. Dalam proses pemeriksaan, gambaran lengkap mulai terungkap. Pelaku mengakui perannya, bahwa korban ditahan dalam waktu lama, dikontrol sepenuhnya, dan dijadikan objek untuk melampiaskan hasratnya. Penyidik mencocokkan pengakuan dengan bukti, lokasi, struktur, dan kondisi yang ditemukan. Semua mengarah pada satu kesimpulan yang sama. Kasus ini bukan hanya penculikan, ini adalah penyekapan jangka panjang yang terjadi di tengah masyarakat tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun. Reaksi publik sangat besar, kejutan, ketidakpercayaan, dan satu pertanyaan yang sama. Bagaimana hal sebesar ini bisa terjadi tanpa ada yang menyadari? Namun pada akhirnya, semua pertanyaan itu datang setelah fakta terbuka, setelah korban ditemukan, dan setelah semuanya selesai. Setelah kasus ini terbuka, proses hukum berjalan cepat, bukti kuat, pengakuan jelas, dan kronologi yang tidak terbantahkan. Philip Garrido dinyatakan bersalah atas berbagai kejahatan, serius termasuk penculikan dan kekerasan seksual yang berlangsung dalam jangka panjang. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Nancy Garrido juga dinyatakan bersalah. Sebagai pihak yang mengetahui dan ikut terlibat dalam penyekapan, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani masa hukuman tertentu. Kasus ini menjadi salah satu contoh paling jelas tentang kegagalan sistem, karena pelaku sebenarnya sudah berada dalam pengawasan sebelum kejadian, namun tetap bisa melakukan kejahatan dalam skala besar. Analisis Intellian, kasus JC Dugard menunjukkan beberapa pola penting. Total Control Environment. Pelaku menciptakan ruang di mana semua hal berada dalam kendalinya. Korban tidak memiliki akses keluar, tidak memiliki pilihan, dan hidup sepenuhnya di bawah aturan pelaku. Co-offender Dynamic. Pelaku tidak bekerja sendiri. Ada pihak lain yang mengetahui dan ikut menjaga sistem tersebut. Ini membuat kejahatan bertahan lebih lama. System Failure. Ini adalah salah satu poin paling penting. Pelaku memiliki riwayat kriminal dan seharusnya berada dalam pengawasan ketat. Namun sistem tidak mampu mencegah kejadian ini. Hidden Long-Term Captivity. Kejahatan terjadi di tengah lingkungan normal, dengan tetangga di sekitar, namun tidak terdeteksi selama bertahun-tahun. Survival Factor. Korban bertahan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anak-anaknya, dalam kondisi yang sepenuhnya tidak normal. Pelajaran strategis. Kasus ini menunjukkan bahwa ancaman tidak selalu datang dari tempat jauh. Kadang, ia berada di dalam lingkungan yang terlihat biasa. Kejahatan tidak selalu terlihat. Kadang, ia tersembunyi di balik kehidupan normal. Dan yang paling penting, sistem tidak selalu cukup. Kewaspadaan individu tetap diperlukan. Telik Sandi mengurai kisah ini bukan untuk sensasi, melainkan untuk memahami pola. Karena di dunia modern, bahaya tidak selalu terlihat jelas. Dan ketika semua terlihat normal, justru disitulah ancaman bisa tersembunyi. Tetap waspada, karena yang paling berbahaya bukan yang paling mencolok, tapi yang paling tersembunyi.